belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Ketika kita berbicara tentang kemiskinan, bayangan yang muncul mungkin sederhana, hidup dalam kekurangan tanpa akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, kemiskinan sebenarnya lebih dari sekedar soal tidak punya uang. Di Indonesia, kemiskinan adalah fenomena yang sangat rumit, menyentuh berbagai aspek kehidupan, dari pendidikan hingga pelayanan kesehatan, dari stigma sosial hingga ketersediaan hidup yang layak. Hidup miskin bukan hanya soal perjuangan melawan kekurangan, tetapi juga soal menghadapi ketidakadilan, diskriminasi, dan kesengsaraan yang mengakar dalam struktur sosial kita. Kali ini kita akan membahas berbagai macam rasa tidak enak menjadi seorang yang miskin di Indonesia. Kita akan mencoba memahami bagaimana kemiskinan menciptakan siklus ketidakadilan dan kesengsaraan yang tak terputus, atau kita menyebutnya kemiskinan struktural. Duka mendalam juga masih dirasakan keluarga Reski Mediansor. Lama menanti di rumah sakit, keluarga harus membawa Reski pulang dalam kondisi meninggal dunia. Menurut Amartya Sen, ekonom peraih Nobel tahun 1998, kemiskinan bukan hanya tentang ketiadaan pendapatan, tetapi juga ketiadaan kapabilitas atau kemampuan dasar untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Amartya Sen menegaskan bahwa kemiskinan membatasi kebebasan individu untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja yang layak. Definisi ini menggeser perspektif tradisional tentang kemiskinan sebagai sekadar masalah finansial, menuju pengertian yang lebih luas tentang ketidakadilan struktural yang menghalangi mobilitas sosial. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa sekitar 9,4% populasi dunia hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim dengan pendapatan kurang dari 2,15 US dollar per hari pada tahun 2023. Angka ini menyoroti jutaan manusia yang hidup tanpa akses kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang layak. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2023, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9% dari total populasi. Angka ini mungkin tampak kecil secara persentase, tetapi dalam jumlah real ini berarti sekitar 25 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Lalu apa dan bagaimana kategori masyarakat miskin tersebut? Garis kemiskinan di Indonesia ditentukan oleh pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok selama 1 bulan. Garis kemiskinan pada Maret 2024 menurut Badan Pusat Statistik sebesar kurang dari 600.000 per kapita per bulan. Namun statistik saja tidak cukup untuk memahami dampak multidimensional dari kemiskinan. Kita perlu melihat bagaimana kemiskinan menciptakan kesengsaraan yang meluas dan ketidakadilan sistemik. Ketidakadilan adalah salah satu dampak terbesar dari kemiskinan. Orang miskin seringkali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena berbagai kebijakan dan sistem yang secara tidak langsung menghalangi mereka dari peluang yang seharusnya bisa diakses oleh semua orang. Pendidikan sering dianggap sebagai jalan utama keluar dari kemiskinan, namun bagi banyak keluarga miskin di Indonesia, pendidikan adalah kemewahan. Meski pemerintah telah menyediakan program wajib belajar 12 tahun dan bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, kenyataannya banyak anak miskin yang butuh sekolah. Biaya-biaya tersembunyi seperti seragam, buku, dan transportasi menjadi beban yang berat bagi keluarga yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, di daerah-daerah terpencil, anak-anak harus berjalan kaki berkilo-kilometer untuk mencapai sekolah. Fasilitas sekolah pun seringkali minim, ruang kelas yang rusak, kekurangan guru yang mumpuni, hingga tidak ada akses kepada teknologi. Menurut teori kapabilitas dari Amartya Sen, pendidikan adalah salah satu kapabilitas dasar yang harus dimiliki setiap individu untuk menjalani hidup yang bermartabat. Namun, tanpa akses yang memadai, orang miskin kehilangan peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Hal tersebut terlihat sangat kontras apabila melihat kondisi sekolahan masyarakat kelas atas. Fasilitas memadai, akses jalan yang tersedia sangat lancar, kualitas guru yang mumpuni, ditambah support pendidikan lainnya seperti bimbel dan les untuk mengembangkan minat dan bakat si anak. Ketidakadilan lain yang sering dialami oleh orang miskin adalah dalam layanan kesehatan. Meski program BPJS Kesehatan telah membantu banyak orang miskin mendapatkan akses ke rumah sakit, kualitas layanan yang mereka terima seringkali berbeda.
dibandingkan dengan mereka yang mampu membayar secara mandiri. Antrian panjang, minimnya dokter spesialis, dan fasilitas yang kurang memadai menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pasien masyarakat miskin. Selain itu, banyak keluarga miskin yang tidak memiliki kesadaran atau pengetahuan tentang pentingnya pencegahan penyakit. Mereka seringkali menunda pengobatan hingga penyakitnya sudah parah karena takut akan biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana kemiskinan memperburuk kesehatan dan kesehatan yang buruk membuat mereka semakin sulit keluar dari kemiskinan. Hal itu diperparah dengan adanya dukun yang mengatasnamakan pengobatan alternatif. Biaya rumah sakit yang mahal memukul masyarakat miskin untuk mencari alternatif pengobatan lainnya. Dukun yang mereka sebut sebagai orang pintar menawarkan pengobatan yang lebih ramah di kantong, meskipun hanya berlandaskan pada kepercayaan semata. Ditambah embel-embel agama yang dibawa dukun tersebut menjadikan masyarakat semakin percaya dengan pengobatan abal-abal ini. Kurangnya skill dan ketidakmampuan menekuni bidang tertentu membuat banyak orang miskin yang bekerja di sektor informal dengan upah yang sangat rendah. Mereka seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum atau jaminan sosial seperti asuransi ketenagakerjaan. Selain itu, pekerjaan yang mereka lakukan seringkali berisiko tinggi seperti buruh bangunan atau pekerja di pabrik tanpa standar keselamatan yang memadai. Dalam sistem yang tidak adil ini, orang miskin tidak memiliki daya tawar. Mereka harus menerima kondisi kerja yang buruk karena tidak ada pilihan yang lain. Eksploitasi seperti ini menunjukkan bagaimana kemiskinan bukan hanya soal kurangnya uang, tetapi juga soal kehilangan hak dan martabat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain ketidakadilan struktural, orang miskin juga menghadapi diskriminasi dari berbagai aspek kehidupan. Diskriminasi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi dan juga tanpa disadari merusak sisi psikologis mereka. Orang miskin sering dianggap malas atau tidak berusaha cukup keras, padahal kenyataannya mereka sering bekerja lebih keras daripada orang-orang yang lebih kaya, tetapi tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka karena upah yang rendah dan biaya hidup yang sangat tinggi. Stigma ini membuat mereka merasa rendah diri dan terkucilkan dari masyarakat. Stigma sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental orang miskin, membuat mereka merasa tidak berdaya dan kehilangan motivasi untuk memperbaiki hidup mereka. Ini menciptakan apa yang disebut oleh teori psikologi sebagai self-fulfilling prophecy. Mereka mulai memiliki kepercayaan bahwa mereka memang tidak mampu, sehingga mereka berhenti untuk mencoba. Di pasar kerja, diskriminasi terhadap orang miskin seringkali terjadi secara halus. Banyak pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan tinggi, meskipun kemampuan yang dibutuhkan sebenarnya tidak selalu terkait langsung dengan ijazah. Hal ini membuat orang miskin yang seringkali hanya memiliki pendidikan dasar kehilangan peluang kerja yang lebih baik. Selain itu, orang miskin juga seringkali dianggap kurang dapat dipercaya atau kurang kompeten, sehingga mereka sulit mendapatkan posisi yang lebih baik. Diskriminasi semacam ini menunjukkan bagaimana kemiskinan dapat membatasi peluang seseorang, bahkan jika mereka memiliki potensi yang besar. Di kota-kota besar, banyak orang miskin yang tinggal di kawasan kumuh atau di lahan yang tidak memiliki sertifikat resmi. Ketika pemerintah atau pengembang membutuhkan lahan tersebut untuk proyek pembangunan, mereka seringkali digusur tanpa solusi yang memadai. Akibatnya, mereka kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, serta harus memulai dari nol di tempat yang baru. Penggusuran seperti ini adalah bentuk diskriminasi ekonomi yang seringkali tidak terlihat. Orang miskin tidak memiliki kekuatan untuk melawan, sehingga mereka harus menerima nasib meskipun itu berarti kehilangan segala yang mereka miliki. Kemiskinan bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi juga soal penderitaan fisik dan mental yang harus dialami oleh mereka yang hidup dalam kondisi ini. Kemiskinan seringkali diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung memiliki akses yang lebih sedikit terhadap pendidikan dan kesehatan, sehingga mereka tumbuh tanpa keterampilan atau kesehatan yang memadai untuk bersaing di pasar kerja. Akibatnya, mereka juga hidup dalam kemiskinan dan siklus ini terus berlanjut. Teori Culture of Poverty yang dikemukakan oleh Oscar Lewis menjelaskan bagaimana kemiskinan menjadi lingkaran setan yang sulit diputus. Tanpa intervensi yang signifikan seperti program pendidikan yang komprehensif atau pelatihan keterampilan, siklus ini akan terus berlangsung. Orang miskin sering merasa terasing dari masyarakat. Mereka tidak mampu mengikuti gaya hidup umum seperti memiliki pakaian yang layak, menghadiri acara sosial, atau bahkan sekedar bersenang-senang dengan keluarga.
Hal ini menciptakan rasa malu dan rendah diri yang pada akhirnya mempengaruhi hubungan mereka dengan orang lain. Keterasingan sosial ini juga menyebabkan masalah psikologis seperti depresi dan kecemasan. Dalam jangka panjang, ini dapat membuat mereka semakin sulit keluar dari kemiskinan karena mereka kehilangan motivasi dan semangat untuk berjuang. Banyak keluarga miskin yang bergantung pada bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan atau PKH atau bantuan langsung tunai atau BLT. Meski program ini membantu mereka bertahan, bantuan ini seringkali tidak cukup untuk mengatasi akar masalah kemiskinan. Mengandalkan bantuan dari pemerintah juga dapat menciptakan situasi ketergantungan yang berlebihan, yang pada akhirnya tidak akan melahirkan kemandirian bagi masyarakat miskin. Kemiskinan adalah masalah yang rumit dan multidimensi, yang menciptakan ketidakadilan, diskriminasi, dan kesengsaraan bagi mereka yang mengalaminya. Di Indonesia, kemiskinan bukan hanya soal kurangnya uang, tetapi juga soal kehilangan akses, peluang, dan martabat. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan yang holistik atau menyeluruh, yang tidak hanya berfokus pada bantuan, tetapi juga pada pemberdayaan dan reformasi struktural. Mari kita bersama-sama menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, di mana setiap orang memiliki peluang yang sama untuk menjalani hidup yang bermartabat. Karena sejatinya, kemiskinan bukanlah takdir, tetapi tantangan yang bisa kita atasi bersama. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.